Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Sahabat bisa follow akun Instagram pribadi saya di Rio.wijaya91. Ikuti juga akun TikTok kami di sebuah kisah misteri official. Untuk sahabat yang memiliki cerita misteri yang ingin dibagikan, sahabat boleh kirimkan cerita ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com, atau sahabat yang ingin membagikan langsung, menceritakan langsung cerita misteri yang sahabat alami, sahabat bisa hubungi nomor WhatsApp admin yang ada di bawah ini. Nanti kita bisa podcast bareng di segmen Sahabat Misteri. Dan di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah kiriman dari seorang sahabat, yang mana kisah yang akan saya bagikan kali ini pasti bakalan cukup bikin bulu tengkuk sahabat-sahabat merinding. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri pengakuan dari seorang anak yang ibunya meninggal dan arwahnya gentayangan kembali ke rumah. Kenapa ibu bisa pulang ke rumah? Itulah judul yang dibagikan sahabat di video kali ini. Penasaran dengan kisah ibu yang pulang ke rumah setelah 7 hari dimakamkan? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Untuk sahabat-sahabat semua yang mau ikutan PO teaser sebuah kisah misteri, slot masih ada namun sudah terbatas. Ayo buruan hubungi nomor WhatsApp admin untuk melakukan pemesanan. Teaser ini terbatas dan tidak akan diproduksi lagi. Di teaser kali ini saya mengangkat tema pocong muji untuk menjadi desain dari teaser tersebut. Untuk sahabat yang ingin melakukan pemesanan, silahkan WA ke nomor WhatsApp admin yang ada di bawah ini. Gasken, jangan sampai nggak kebagian. Sebuah kisah misteri kali ini merupakan kisah kiriman dari seorang sahabat, yang mana sesuai permintaan dari sahabat yang mengirimkan kisah ini, nama tokoh karakter dalam kisah ini sudah disamarkan sesuai keinginan dari sahabat untuk menjaga privasi dari narasumber kita. Kita sebut saja pengirim cerita ini bernama Mbak Riana. Beliau berdomisili di ibu kota Jakarta. Kisah ini berlatar waktu di tahun 2002 yang lalu, yang mana di tahun 2002 yang lalu Mbak Riana di sini mengalami sebuah kejadian yang sangat menakutkan sekali. Berlatar kisah sebelum tahun 2002, yang mana Mbak Riana tinggal di sebuah rumah peninggalan dari almarhum kakek Mbak Riana sebelah ibunya. Sebelum tahun 2002, tepatnya di tahun 2001, Mbak Riana berusia 17 tahun. Di usia ke-17 tahun, di sini Mbak Riana harus menerima kenyataan yang cukup pahit di kehidupannya, di kehidupan remaja Mbak Riana. Di sini beliau harus menerima kenyataan, mengikhlaskan bahwa kedua orang tuanya harus berpisah. Ibu dan bapak Mbak Riana bercerai.
Mbak Riana yang sudah dewasa pada saat itu, sudah berusia 17 tahun, awalnya di sini tidak dapat menerima perceraian tersebut. Yang mana ketika Mbak Riana bertanya kepada sang ibu, "Bu, kenapa? Kok ibu pisah sama bapak?" Ketika Mbak Riana bertanya sama bapak, "Pak, kok bapak tega ninggalin Riana sama adik-adik?" Yang mana Mbak Riana ini 3 bersaudara. 2 saudara Mbak Riana ini perempuan. Adik dari Mbak Riana, di bawah Mbak Riana, ini berusia 10 tahun. Anak ketiga atau anak bontot dari keluarga tersebut, ini baru berusia 8 tahun. Ayah Mbak Riana, ibu Mbak Riana, di sini tidak dapat menjelaskan apa sih permasalahan sampai mereka bercerai. Setelah perceraian dari ibu bapak Mbak Riana, bapak Mbak Riana di sini meninggalkan rumah tersebut karena rumah yang ditempati Mbak Riana bersama keluarganya ini adalah rumah warisan dari kedua orang tua ibunya si Mbak Riana. Di rumah tersebut, setelah bapak Mbak Riana keluar dari rumah tersebut, Mbak Riana di sini tinggal bersama kedua orang adiknya, ibu, dan tinggal bersama 1 orang adik perempuan ibu Mbak Riana yang tinggal bersama mereka di rumah tersebut. Di sini kita sebut saja dengan nama Bu Detini. Di tahun 2001 tersebut, ya, usianya itu kisaran 36 tahun, yang mana Bu Detini ini seorang janda. Beliau sudah bercerai dengan suaminya dan Bu Detini tidak memiliki anak. Setelah bapak Mbak Riana ini berpisah sama ibunya, si bapak Mbak Riana ini tidak pernah datang ke rumah tersebut untuk menengoki Mbak Riana, untuk menengoki kedua orang adiknya si Mbak Riana. Ayahnya di sini bertemu dengan si Mbak Riana selalu di luar. Yo, Mbak Riana di sini berjanji sama bapaknya di waktu yang sudah ditentukan dalam 1 bulan sekali. Mbak Riana harus datang ke tempat mereka janjian bertemu di sebuah toko atau di sebuah warung kopi lah. Di sini kita katakan bapaknya si Mbak Riana menunggu di sana untuk memberikan Mbak Riana ini duit jajan, untuk memberikan adik-adiknya duit jajan. Ketika Mbak Riana datang menemui bapaknya di bulan pertama di waktu yang sudah ditentukan, bapaknya si Mbak Riana di sini berpesan bahwa pertemuan kita ini harus kamu rahasiakan. Jangan sampai ibumu tahu dan jangan sampai budimu itu tahu kalau kamu masih berkomunikasi, masih bertemu dengan ayah. Mbak Riana di sini bertanya, "Kenapa? Masa iya aku ndak boleh bertemu sama bapak sendiri?" Dah, bukannya apa-apa. Lambat laun nanti nak, pasti kamu bakal tahu apa alasan bapak melarang kamu memberitahu mereka kalau kita sering bertemu. Dan Mbak Riana pun di sini lantas kembali menanyakan pertanyaan yang sama. Alasan kenapa si bapak ini bercerai dengan ibunya. Karena ketika Mbak Riana ini menanyakan hal yang sama ibunya, ibunya di sini mengatakan bahwa perpisahan ini adalah salah bapakmu. Pokoknya bapaknya si Mbak Riana lah yang disalahin. Si Bu Detini juga mengatakan bahwa ya pilihan terbaik lah untuk ibu dan bapakmu itu berpisah. Banyaklah di sini omongan dari si Bu Detini, banyaklah di sini alasan yang disampaikan ibunya, seolah-olah bapak Mbak Riana ini sengaja ninggalin ibunya, tidak mau lagi hidup bersama mereka. Ketika apa yang dikatakan si Bu Detini, ketika apa yang dikatakan si ibu, alasan si bapak ninggalin ibu, ninggalin kita, itu adalah karena bapak tidak mau hidup sama-sama lagi, disampaikan kepada Mbak Riana di pertemuan pertama, di bulan pertama. Bapak Mbak Riana pun di sini cuma tersenyum dan mengatakan itu pendapat mereka. Bapak tidak mau memberikan pendapat seperti apa yang dikatakan ibumu, apa yang dikatakan budimu. Yang jelas bapak berpisah sama ibu, ya itu urusan bapak sama ibu. Namun kamu sama adik-adikmu itu tanggung jawab bapak. Dan lambat laun nanti kamu pasti akan tahu sendiri apa penyebab bapak dan ibu berpisah. Singkat cerita di sini, waktu setahun perpisahan antara bapak dan ibu Mbak Riana ini sudah berlalu. Setiap bulan
di waktu, di tanggal yang sudah ditentukan. Mbak Riana selalu datang untuk mengambil uang jajan yang diberikan oleh sang bapak. Alasan-alasan Mbak Riana ya untuk keluar rumah atau alasan-alasan Mbak Riana ketika ketahuan ada duit ini selalu berganti-ganti ketika ketahuan sama ibunya, ketahuan sama si Budet ini. Ada aja lah alasan Mbak Riana dapat duit dari mana, karena si bapak berpesan jangan sampai mereka tahu kalau kamu masih menerima uang pemberian dari bapak. Dan 1 tahun berlalu. Sesuatu hal yang tidak terfikir atau tidak disangkalah sama si Mbak Riana ini seketika terjadi. Setelah perpisahan ibu dan bapak, kondisi kesehatan ibu di sini ya, dalam waktu setahun itu terlihat menurun sangat drastis sekali. Seakan-akan terlihat dari kondisi kesehatan ibu itu pasti banyak orang yang berpikir bahwa penyakit atau menurunnya kesehatan si ibu ini pasti karena beban pikiran atau karena permasalahan perpisahan ini. Ibu ngebatin. Itulah pemikiran orang yang melihat kondisi ibu yang tiba-tiba drop sakit, dan Mbak Riana pun berpikir seperti itu juga. Lantas di sini Mbak Riana pun ngasih tahu bapaknya bahwa, "Pak, kondisi ibu sekarang sedang sakit, Pak. Setahun belakangan ini setelah ibu dan bapak berpisah, kondisi kesehatan ibu itu menurun secara drastis dan sekarang ibu sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Ibu terbaring di tempat tidur. Bahkan untuk ke kamar mandi, ini harus dipapa. Dikasih makan, ibu muntah. Dikasih minum, ibu juga muntah. Kasihan, Pak, dengan kondisi ibu sekarang. Kalau bapak ada waktu, cobalah bapak lihat kondisi ibu. Mana tahu kalau bapak datang ke rumah, besuk, lihat kondisi ibu sekarang, ibu bisa senang dan kondisinya bisa sehat seperti biasa, Pak. Aku khawatir." Ibu ngebatin setelah perpisahan ibu dan bapak. Nah, di sini dengan tegas ya, bapaknya si Mbak Riana mengatakan, "Nak, ndak usah kamu berpikir seperti itu. Bapak yakin, ndak ada hubungannya kesehatan ibumu menurun, kondisinya sekarang sakit, itu dengan perpisahan bapak dan ibu. Bukan itu alasannya." Cuman itu yang dikatakan bapaknya si Mbak Riana, menegaskan bahwa bapaknya ndak akan melihat ibunya yang sekarang dalam kondisi sakit. Mbak Riana pun di sini tidak dapat berbuat banyak. Kondisi kesehatan ibu semakin hari semakin menurun, dan di sini Mbak Riana ini mulai ada melihat sedikit kejanggalan lah yang kerap dilakukan oleh si Budet ini. Dengan kondisi kesehatan yang seperti ibunya alami pada saat itu, si Budet ini di sini sama sekali tidak terfikir untuk membawa ibunya berobat ke rumah sakit. Bahkan jangankan ke rumah sakit, pergi ke dokter untuk periksa aja itu tidak dilakukan sama si Budet ini. Beberapa kali di sini Mbak Riana sudah memberikan usul, "Bude, kita bawa aja lah ibu ke rumah sakit biar diopname. Kalau ndak, kita bawa ke dokter praktek aja biar kita tahu apa sebenarnya penyakit si ibu." Tapi di sini Budet ini sama sekali ndak mau mendengarkan apa yang diusulkan Riana. Budet ini di sini mengatakan, "Ndak usah, Dok. Kondisi ibumu pasti akan membaik dengan sendirinya." Ya ndak mungkin lah, Bude. Kondisi ibu kayak sekarang, makan ndak bisa, dimasukin makanan muntah, dikasih minum muntah. Masa iya kondisinya bisa membaik dengan sendiri? Budet ini sama sekali tidak mau membawa ibu ke dokter. Banyaklah alasannya, masalah duit lah. Yo, Budet ini bilang, "Ya kalau dirawat di rumah sakit siapa yang mau biayain? Untuk makan kita sehari-hari saja, iya uangnya pas-pasan." Riana di sini mengatakan kalau untuk biaya perobatan, biaya rumah sakit itu Riana bisa lah bantu-bantu cari. Yang penting sekarang kita beri penanganan dulu untuk kesehatan ibu. Budenya sama sekali tidak mau menerima usulan si Mbak Riana. Malah di sini sering sekali si Bude mendatangkan seseorang yang perawakannya itu layaknya seperti dukun lah. Entah apa yang dilakukan orang yang dibawa sama si Bude, Mbak Riana di sini cuma dapat memperhatikan saja. Mulutnya komat kamit, banyak yang dibawa, banyak syarat-syarat, ibunya dimandiin pakai air kembang 7 rupa. Mbak Riana di sini bertanya sama si Bude, "Bude, kok Bude malah bawa dukun? Kok Bude malah
melakukan pengobatan kayak gini? Bukannya dibawa ke dokter. Bude bilang nggak ada duit alasannya. Tapi aku lihat setiap orang-orang itu datang ke sini, bukan 1-2 orang dukun yang datang untuk mencoba mengobati ibunya si Mbak Riana. Mbak Riana di sini melihat ya, ritual-ritual yang dilakukan si dukun untuk pengobatan ini mengeluarkan biaya yang lebih dari biaya berobat ke dokter atau ke rumah sakit. Banyak syarat-syaratnya. Bahkan di sini Mbak Riana pernah sekali melihat dukun tersebut membawa seekor ayam hitam cemani. Katanya itu media pengobatan untuk sang ibu. Tapi setelah ritual itu dilakukan, kesehatan sang ibu di sini sama sekali tidak ada perubahan. Sedih sekali perasaan Mbak Riana kalau mengenang masa-masa tersebut. Yang mana Mbak Riana di sini sedihnya merasa bodoh dan merasa ya mau aja ngebiarin si budenya melakukan hal-hal tersebut sampai membuat keselamatan atau kesehatan sang ibunya terbengkalai seperti itu. Dengan ritual-ritual yang dilakukan si bude, pengobatan dengan cara alternatif, dengan pengobatan paranormal, pengobatan dukun, di sini membuat kesehatan ibunya si Mbak Riana sama sekali tidak ada perubahan dan ibunya Mbak Riana pun di sini meninggal dunia. Nah, disinilah di momen setelah kematian dari ibunda si Mbak Riana, beliau mengalami sebuah kejadian yang tidak pernah terlintas di pikirannya kejadian ini bisa terjadi. Bahkan saya sendiri ketika mendapatkan kisah yang dibagikan oleh Mbak Riana ini, saya berpikir berkali-kali untuk membagikan kisah misteri ini. Beberapa kali saya menanyakan kepada Mbak Riana, Mbak, yakinkah kisah ini mau dibagikan? Kenapa Bang Rio? Bang Rio ragu untuk membagikan kisah ini. Bang Rio berpikir kalau apa yang saya tuliskan di email atau dibagikan kepada saya, itu adalah sebuah kisah yang banyak ditambah-tambahin biar horor. Bukan itu Mbak, saya bilang. Jadi sistem saya dalam membawakan sebuah kisah misteri, saya pelajarin dulu kisah yang terjadi. Setelah itu saya mencoba untuk membaca beberapa kali tulisan yang dikirim ke email, dan di situ kalau memang kisah itu benar-benar ada kaitannya dengan sesuatu kejadian yang misteri atau sesuatu kejadian yang mistis, itu kontak langsung. Minimal kuping saya berdenging kalau enggak seketika di bagian tertentu dalam kisah tersebut saya mendadak kayak kayak merinding sendiri. Dan ketika saya membaca kisah yang dikirimkan oleh Mbak Riana di momen ini, bulu tengkuk saya merinding dan kayak telinga saya itu ada yang nyentil, tek tek tapi pelan, menandakan kalau apa yang dibagikan oleh Mbak Riana sebuah kisah misteri yang benar-benar terjadi. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Mbak Riana, saya minta izin membawakan kisah di bagian ini. Setelah ibunda dari Mbak Riana meninggal dunia, prosesi pemakaman dari ibunda Mbak Riana pun di sini dilakukan. Yang mana kedua orang adik dari Mbak Riana ini belum bisa menerima kalau ibunda mereka sudah meninggal dunia. Dua orang adik Mbak Riana di sini kita sebut saja dengan nama Dinda dan Dini. Di prosesi pemakaman, ayah si Mbak Riana di sini datang untuk mengucapkan bela sungkawa dan untuk melihat prosesi pemakaman mantan istri yang sebenarnya masih sangat dicintai oleh ayahnya si Mbak Riana. Karena di momen tersebut di sini dua orang adik dari si Mbak Riana, Dina dan Dini, ketika melihat ayah mereka datang, mereka langsung memeluk ayah dari Mbak Riana. Di sini mengadukan, "Ya, ibu kenapa? Kok ibu di sana?" Ayah dari Mbak Riana di sini dengan lembut menjelaskan kepada dua bocil yang masih belum mengerti apa-apa dengan mengatakan, "Ibu kalian sudah pulang ke rumah Allah. Kalian tidak usah sedih." Dan di sini, di momen tersebut, di lokasi pemakaman almarhumah ibunya si Mbak Riana, terlihat di sini budenya
Ketika melihat Dina dan Dini ini sedang memeluk ayahnya, budenya di sini langsung datang mendekati mereka yang sedang ada di sekitaran pemakaman tersebut. Budenya di sini dengan wajah yang ketus langsung meraih kedua tangan bocah tersebut, langsung di sini mengajak kedua bocah tersebut untuk pulang sebelum meninggalkan ayah Mbak Riana. Budenya di sini mengatakan, di depan Mbak Riana, budenya mengatakan seperti ini. Puas kamu, ini kan yang kamu mau. Cuman itu yang dikatakan Bude. Timbullah di sini pertanyaan yang besar di benak si Mbak Riana. Apa maksud dari perkataan Bude? Setelah prosesi pemakaman almarhumah ibunda dari Mbak Riana selesai, karena si Bude di sini sudah mengajak untuk pulang, Mbak Riana pun di sini turut serta bersama kedua orang adiknya pulang dengan si Bude ke rumah tempat mereka tinggal. Nah, di malam pertama di sini dilakukan yasinan. Ya, seperti biasalah. Ya, meninggal seseorang itu di malam pertama, di malam kedua, dan di malam ketiga. Yasinan diadakan di rumah almarhumah. Di malam pertama setelah yasinan, sebuah kejadian misteri sudah terjadi sebenarnya. Namun di sini Mbak Riana belum terlalu peka dengan kejadian tersebut. Mbak Riana di sini masih menganggap hal tersebut adalah hal biasa karena beliau baru kehilangan ibunda tercinta. Jadi suasana rumah ketika ibunda masih ada itu masih terasa di malam pertama setelah almarhumah dikebumikan. Setelah acara yasinan, di kisaran jam setengah 10 malam, adik dari si Mbak Riana di sini mulai merengek, mulai menanyakan, "Mbak, ibu mana? Kok ibu ndak ada di kamar? Kami mau tidur sama ibu." Nah, karena semasa ibundanya si Mbak Riana ini sakit, walaupun dalam kondisi sakit, ibunda si Mbak Riana di sini selalu meminta kedua orang anaknya, Dina Dini, yang usianya masih sangat kecil pada saat itu, minta tidur di kamar almarhumah ibundanya si Mbak Riana, tidur bersama beliau di kamar tersebut. Ketika beliau sudah meninggal dunia di malam pertama, kedua bocah tersebut pun di sini merengek. Mereka ingin tidur di kamar almarhumah ibundanya si Mbak Riana. Karena di rumah tersebut, rumah peninggalan almarhum kakek nenek si Mbak Riana ini, rumah tersebut cukup besar. Di sana ada 4 kamar. Kamar pertama di bagian depan, di dekat pintu masuk rumah tersebut. Ini kamar yang ditempati sama Mbak Riana. Di sebelah kamarnya si Mbak Riana, itu adalah kamar kedua orang adiknya. Dan di bagian belakang atau di sisi kiri sebelah rumah tersebut, ini terdapat 2 kamar lagi. Kamar yang berhadapan dengan kamar yang ditempati kedua orang adik dari si Mbak Riana, ini adalah kamar ibunya si Mbak Riana almarhumah. Dan di samping, di dekat bagian dapur, di paling belakang bagian rumah tersebut, ini ada 1 kamar lagi, yaitu kamar yang ditempati oleh Bude. Di malam itu, si Bude ini mendengar kedua keponakannya, si Dina dan Dini, merengek sama mbaknya. Karena Dina dan Dini ini sangat sungkan, sangat segan sekali dengan si Bude. Bahkan si Mbak Riana sendiri sangat segan sekali dengan si Bude. Karena Bude ini orangnya agak sedikit tertutup. Jarang lah mau diajakin bercanda, jarang lah mau direngein kayak gitu. Jadi adik-adiknya si Mbak Riana ini lebih merengek sama si mbaknya, si Mbak Riana. "Mbak, aku mau tidur di kamar ibu. Aku mau tidur sama ibu, Mbak. Yuk sebelum ibu pulang yuk, temenin aku yuk di kamar ibu." Nah, si Mbak Riana ini ndak berani dia. Buka kamar ibunya itu ndak berani. Bukan takut apa-apa, ndak. Karena ya masih banyak lah ya kenangan ketika ibunya ada di rumah, ada di kamar tersebut. Mbak Riana di sini masih belum kuat untuk menerima kenyataan bahwa ibunya sudah meninggal dunia. Lantas, ketika
adik-adik Mbak Riana merengek, si Bude ini mendengar. Keluarlah si Bude dari kamarnya, kamar yang ada di bagian belakang. Si Bude mengatakan, "Yo wis, kalau kalian mau tidur di kamar si ibu, yuk sini yuk. Biar Bude yang nemenin." Nah, Mbak Riana di sini mengatakan kepada si Bude, "Ndak apa-apa Bude." "Yo, ndak apa-apa. Memangnya kenapa? Kalau kamu juga mau tidur di kamar ibu, ndak masalah. Memangnya kenapa?" "Ndak, maksudku ndak apa-apa. Bude yang nemenin adik-adik, ya ndak apa-apa. Daripada ngerengek-ngerengek terus, ini udah malam. Dah, kamu tidur, masuk kamarmu. Biar Bude yang ngurus adik-adikmu." Masuklah Mbak Riana ini ke kamarnya di bagian depan. Dan si Bude membawa adik-adiknya masuk ke dalam kamar almarhumah ibu. Di malam itu, Mbak Riana pun tertidur. Di kisaran jam 2:30 dini hari, Mbak Riana di sini terbangun. Beliau di sini mau ke kamar kecil. Keluarlah Mbak Riana dari kamarnya. Berjalan berlahan keluar dari kamar menuju ke kamar mandi yang ada di bagian belakang rumah. Namun di sini ketika Mbak Riana melewati kamar yang ada di sebelah kamarnya si Mbak Riana, tepatnya kamar adik-adiknya si Mbak Riana, beliau di sini mendengar suara yang tidak asing didengar sama Mbak Riana. Suara seseorang yang tengah meninabobokkan anak kecil. Suara senandung yang selalu didengar Mbak Riana ketika almarhumah ibu masih hidup. Mbak Riana pun di sini menghentikan langkahnya, ingin memastikan bener ndak suara yang kudengar, bener ndak suara itu berasal dari kamar ini. Berdirilah si Mbak Riana ini pas di depan pintu kamar dengan seksama. Mbak Riana mencoba untuk memastikan suara tersebut terdengar jelas sekali. Suara yang beliau dengar itu adalah suara senandung dari almarhumah ibunya yang sering senandung itu dilantunkan oleh almarhumah ibu untuk meninabobokkan kedua adik Mbak Riana. Astagfirullahaladzim. Mbak Riana di sini kaget. Bener nggak sih yang aku dengar? Mbak Riana di sini masih berpikir positif. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin itu suara ibu. Ibu kan sudah meninggal dunia dan nggak mungkin juga itu suara Bude. Bude kan sama adik-adik tidur di kamar almarhumah ibu. Ini cuma perasaanku saja. Mbak Riana pun meninggalkan tempat tersebut, meninggalkan kamar tersebut, berjalan menuju ke kamar mandi. Setelah Mbak Riana selesai dari kamar mandi, keluar dari kamar mandi, kembali berjalan menuju ke kamar bagian depan, dan pasti Mbak Riana ini akan melewati kamar yang tadi disetopin sama Mbak Riana untuk mendengar suara yang ada di dalam kamar. Tapi ketika Mbak Riana lewat di depan kamar tersebut, sempatlah beliau berhenti pas di depan pintu. Di sini sudah tidak terdengar lagi suara senandung yang tadi didengar sama Mbak Riana. Plong lah rasa hati Mbak Riana di sini. Alhamdulillah. Bener kan apa yang kupikirkan tadi? Yang ku dengar tadi cuman perasaanku saja. Lalu di sini Mbak Riana pun kembali ke kamarnya, kembali rebahan di atas tempat tidur. Sebelum Mbak Riana tidur lagi di sekitar jam 3 dini hari tersebut, Mbak Riana di sini teringat dengan almarhumah ibunya. Beliau pun di sini mengirimkan suratul Fatihah untuk almarhumah ibunya, mendoakan almarhumah ibunya agar tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau membacakan suratul Fatihah, mendoakan almarhumah ibu, Mbak Riana pun di sini kembali tidur. Pagi hari seperti biasa, Mbak Riana bangun, menyiapkan segala sesuatu untuk adik-adiknya. Setelah melakukan aktivitas di pagi hari tersebut, si Bude pun di sini mengajak si Mbak Riana untuk ke pasar. Mereka berdua ke pasar, membeli segala sesuatu bahan yang akan dimasak untuk acara yasinan di malam kedua. Singkat cerita di sini acara malam yasinan kedua pun sudah selesai. Seperti biasa, setelah selesai di jam 9 masuk di jam setengah 10 malam, lagi-lagi Dina Dini adiknya si Mbak Riana kembali merengek. Minta ditemanin tidur di kamar ibu. Lantas di sini Budi kembali mengatakan kepada Mbak Riana, "Ya udah, biar adikmu tidur sama Budi di kamar ibumu. Kamu masuk ke kamar, tidurlah kamu." Itu yang dikatakan Budi. Mbak Riana pun di sini nurutin, masuk dia ke kamar, tidur. Tapi pada malam itu Mbak Riana tidak bisa tidur. Sampai di kisaran jam setengah 12 malam. Mbak Riana di sini belum dapat memejamkan matanya.
Mbak Riana di sini kembali mendengar sesuatu yang tidak asing didengar oleh Mbak Riana. Suara senandung dari kamar sebelah kembali terdengar. Suara tersebut terdengar lebih kencang, lebih besar dari malam kemarin yang didengar sama Mbak Riana. Mbak Riana pun di sini berpikir, loh kok kembali aku mendengar suara senandung itu. Tapi tidak mungkin. Tidak mungkin. Bude tidak mungkin di kamar sebelah. Mbak Riana pun di sini memutuskan untuk tidur, tapi matanya masih belum dapat terpejam. Kurang lebih sekitar setengah jam lah Mbak Riana di sini memaksakan untuk tidur, tapi matanya belum dapat terpejam juga. Mbak Riana di sini kembali dikejutkan karena mendengar suara pintu kamar terbuka. Setelah mendengar pintu kamar sebelah terbuka, Mbak Riana di sini mendengar suara langkah kaki yang berjalan menuju ke arah pintu depan. Mbak Riana di sini berpikir, itu siapa? Bude? Nggak mungkin. Adik? Nggak mungkin juga. Suara langkah kakinya besar. Tapi di sini Mbak Riana masih berpikir positif, mungkin saja itu Bude. Ada barang yang mau diambil di kamarnya si adik, lantas Bude di sini berjalan ke depan. Yaudahlah, Mbak Riana tidak terlalu memusingkan kejadian itu. Mbak Riana pun di sini kembali mencoba untuk tidur, dan alhamdulillah di malam itu Mbak Riana dapat tertidur. Bangun di pagi hari, kembali melakukan aktivitas seperti biasa karena akan melangsungkan malam yasinan ketiga. Belanja ke pasar, setelah belanja masak-masak lagi, sehingga cerita malam yasinan ketiga pun berlangsung. Dan setelah malam yasinan ketiga selesai, seperti malam kemarin, si adik ini kembali merengek, minta ditemenin tidur di kamar sang ibu. Tapi Mbak Riana di sini masih belum mau masuk ke kamar ibunya. Lantas Bude lah di sini kembali menemani Dina-Dini, adik dari Mbak Riana, untuk tidur di kamar almarhumah ibunda. Masuk di sini di hari keempat, masuk di malam keempat. Ibunda dari Mbak Riana meninggal dunia. Yang mana di malam keempat ini sudah tidak dilakukan yasinan lagi. Yasinan itu dilakukan di malam pertama, kedua, ketiga, dan di malam ketujuh. Malam keempat, kelima, keenam, ini tidak ada acara yasinan. Di malam keempat, di kisaran jam 8 malam, si Bude di sini keluar pamitan sama Mbak Riana, mengatakan, "Dek, Bude keluar dulu ya. Ada urusan sebentar. Bude mau main ke rumah teman." "Ya udah Bude, hati-hati." Bude di sini menanyakan kepada Mbak Riana, "Kamu ada yang mau dititip enggak? Kalau ada yang mau dititipkan, sekalian nanti Bude belikan." "Nggak ada Bude. Riana nggak ada mau nitip apa-apa." "Ya udah, kalau gitu kamu temenin adik-adik. Bude keluar sebentar ya." Pergilah si Bude meninggalkan rumah tersebut di kisaran jam 8 malam. Di malam itu, sampai jam 10, mendekati jam 11 malam, Bude di sini belum pulang juga. Sedangkan adik-adik dari si Mbak Riana udah pada ngerengek, minta sama Mbak Riana diantarkan ke kamar almarhumah ibu. "Mbak, yuk, aku udah ngantuk nih," kata si adik Mbak Riana yang kedua. "Temenin kami yuk, tidur di kamar ibu." "Dah, Bude ndak ada. Biasanya kan kalian tidur sama Bude. Dah, tidur di kamar Mbak aja. Kalau ndak, Mbak temenin kalian tidur di kamar kamu. Kami mau tidur di kamar ibu, Mbak, sama ibu." Akhirnya di sini Mbak Riana dapat memujuk kedua orang adiknya untuk masuk ke kamar nomor 2 yang berhadapan dengan kamar almarhumah ibundanya. Masuklah ke kamar, Mbak Riana di sini ikut tidur lah, menidurkan kedua orang adiknya sambil menunggu si Bude pulang. Setelah kedua orang adiknya tertidur di kamar, Mbak Riana pun di sini keluar. Dia kembali ke kamarnya di bagian depan. Kurang lebih sekitar jam setengah 12 malam, terdengar suara pagar terbuka. Tidak lama kemudian, suara ketukan terdengar. "Duk, bukain pintu. Bude pulang." Sontak di sini Mbak Riana keluar dari kamarnya, membuka pintu. Budenya pun masuk. Bude bertanya, "Adik-adikmu mana?" "Udah tidur Bude." "Tidur di mana?" "Tadi dia minta ditemenin tidur di kamar almarhumah ibu." "Terus? Nggak kamu temenin?" "Nggak, Riana tidurin di kamar sebelah." "Udah tidur sekarang?" "Udah Bude." "Ya udah,
Bude masuk kamar dulu ya. Lantas Budenya pun masuk ke kamarnya yang ada di bagian belakang. Mbak Riana pun di sini menutup pintu, kembali ke kamarnya dan Mbak Riana pun tertidur di pagi hari. Ketika Mbak Riana ingin membangunkan kedua orang adiknya, Mbak Riana membuka pintu kamar yang ada di sebelah kamar Mbak Riana. Terkejut Mbak Riana di sini karena adiknya yang nomor 3, adiknya yang bontot tidak ada di atas tempat tidur. Mbak Riana di sini membangunkan adiknya nomor 2. Menanyakan, mana si bontot? Nggak tahu Mbak. Mungkin di kamar ibu. Lantas di sini Mbak Riana masuk ke kamar ibunya, membuka pintu kamar ibunya. Terlihat di situ adik yang nomor 3 sedang tertidur pulas. Dibangunkanlah sama si Mbak Riana. Disuruh mandi, sarapan sudah disiapkan. Setelah sarapan, ketika si Bude ini pergi ke pasar untuk belanja makan sehari-hari mereka, Mbak Riana di sini bertanya sama adiknya yang nomor 3 yang umur 10 tahun. Kamu tadi malam pindah ke kamar ibu? Iya Mbak, tadi malam ibu pulang. Aku tidur sama ibu. Mendengar hal tersebut, adiknya yang nomor 2 di sini marah sama adik Mbak Riana yang bontot, mengatakan, kok kamu ndak bangunin aku? Aku kan juga mau tidur sama ibu. Mendengar ya cekcok antara dua bocah, yang satu umur 10 tahun, yang satu umur 12 tahun, mengatakan, ya kalau si bontot ini tadi malam tidur sama ibu, Mbak Riana di sini memarahi mereka dengan mengatakan, "Hus, kamu ngomong apa? Ibu sudah meninggal. Masa iya kamu nggak ngerti-ngerti Mbak bilang ibu sudah meninggal?" Namun adik Mbak Riana yang berusia 10 tahun ini masih ngotot mengatakan kalau tadi malam dia benar-benar tidur bersama ibunya. Dan di malam pertama ibu meninggal, di malam kedua, di malam ketiga, di malam keempat, mereka ini tidur di kamar almarhumah ibu itu tidak sama Budi, tapi bersama ibu mereka. Pernyataan kedua orang adik si Mbak Riana ini sontak di sini membuat Mbak Riana terkejut. Tapi Mbak Riana di sini tidak terlalu memikirkan karena ini kan dua orang bocah yang masih kecil. Bisa saja mereka di sini cuman berhayal karena rasa rindu dengan sosok ibu. Beliau merasa kalau yang tidur di sampingnya itu bukan Bude melainkan ibu. Mbak Riana pun di sini tidak mau melanjutkan percekcokan perdebatan pada pagi hari itu. Mbak Riana cuma mengangguk aja sambil kembali menasihati kedua orang adiknya dengan mengatakan, kalian jangan ngomong kayak gitu lagi. Kasihan almarhumah ibu kalau kalian ngomong seperti itu. Dan hari pun di sini berlalu. Malam pun tiba, masuk di malam ke-6 setelah almarhumah ibu meninggal dunia. Lagi-lagi di sini, si Bude di kisaran jam 8 masuk di jam setengah 9 malam. Si Bude ini berpamitan sama Mbak Riana, mengatakan kalau Bude mau keluar. Ada yang mau dicari, ada yang mau dibeli. Kamu ada yang mau nitip dah? Biar sekalian nanti Bude belikan. Mbak Riana di sini tidak memesan apa-apa, tidak nitip apa-apa. Lantas si Bude pun pergi. Tapi di malam itu, si Bude ini pulangnya subuh. Nggak tahu Bude pergi entah kemana. Sedangkan kedua orang adik Mbak Riana di sini ditidurin sama Mbak Riana di kamar tempat Mbak Riana tidur, di kamar bagian depan. Di sekitaran jam 4 subuh, Mbak Riana di sini dibangunkan oleh si Bude. Bude di sini mengetok kaca kamar si Mbak Riana. Duk, ini Bude, tolong bukain pintu. Bangunlah Mbak Riana dari tidurnya. Lantas dia di sini langsung turun dari tempat tidur, keluar membukakan pintu si Bude. Tanpa di sini Mbak Riana memperhatikan adik-adikku di mana. Karena Mbak Riana berpikir kalau adiknya ini tidur di kamar sebelah. Nah, ketika Mbak Riana kembali masuk ke kamarnya, baru di sini Mbak Riana sadar. Loh, adik-adikku kemana? Tadi kan aku tidurin di sini. Tidur satu ranjang sama aku. Kok sekarang nggak ada? Mbak Riana pun keluar dari kamarnya untuk mengecek adiknya ada di mana. Dibukalah pintu kamar sebelah, pintu kamar adik-adiknya. Di sana ndak ada. Adik-adiknya ndak tidur di sana. Lantas di sini Mbak Riana membuka pintu kamar almarhumah ibunya. Ketika dibuka, terlihat dua orang adik Mbak Riana, Dina dan Dini, sedang tertidur pulas sekali di atas tempat tidur almarhumah ibu. Terkejut di sini Mbak Riana. Loh kok bisa? Dua bocil ini pindah ke sini.
Mbak Riana pun di sini membiarkan adik-adiknya tidur karena sangat pula sekali di jam 4 subuh kedua orang adiknya ini tidur, pintu kembali ditutup, Mbak Riana di sini kembali masuk ke dalam kamarnya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 4 subuh atau 4 dini hari, Mbak Riana pun di sini tidak tidur. Dia menunggu waktu azan subuh berkumandang. Ketika azan subuh berkumandang, Mbak Riana pun di sini menunaikan ibadah sholat subuh seperti biasa di pagi harinya. Mbak Riana membangunkan adik-adiknya setelah menyiapkan sarapan. Mbak Riana membangunkan kedua orang adiknya yang tidur di dalam kamar almarhumah ibu. Setelah dibangunkan, adik-adiknya mandi dulu. Setelah mandi, adik-adiknya diajak sarapan di meja makan. Lagi-lagi di sini Mbak Riana bertanya sama kedua orang adiknya, "Kalian tadi malam kenapa kok pindah dari kamar Mbak?" Adik Mbak Riana yang nomor 2 di sini menjawab, "Iya Mbak, Ibu pulang tadi malam, kami dibangunin ibu ngajak tidur di kamarnya ibu. Lantas kami bangun, kami pindah ke kamarnya ibu." Mendengar itu di sini Mbak Riana sempat naik darah. Dia di sini membentak adiknya dengan mengatakan, "Mbak kan udah bilang, jangan ngomong seperti itu lagi. Kalau kalian ngomong seperti itu, berarti kalian tidak sayang sama ibu. Ibu sudah meninggal." Tapi kedua orang adiknya si Mbak Riana di sini tetap kekeh, tetap ngotot mengatakan kalau tadi malam ibu kembali pulang ke rumah. Mereka tidur bersama almarhumah ibu. Dan di pagi itu, Mbak Riana di sini mulai memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Kalau memang yang dikatakan adiknya itu benar. Tapi kalau dipikir secara akal sehat itu tidak mungkin. Jadi siapa? Siapa yang datang yang menemani kedua orang adiknya untuk tidur? Mbak Riana di sini memikirkan hal tersebut, terus memikirkan hal tersebut sampai di mana waktu berlalu terasa sangat cepat sekali. Malam ke-7, almarhumah ibunda Mbak Riana meninggal pun tiba. Si Bude tidak tahu apa yang dilakukannya. Bude tidak keluar-keluar dari kamar dari sebelum maghrib. Bahkan di sini ketika Mbak Riana manggil Bude untuk makan malam sama-sama, Bude di sini sama sekali tidak menjawab. Mbak Riana berpikir mungkin Bude kecapean. Mbak Riana pun di sini mengajak adik-adiknya untuk makan malam sama-sama dan kembali di atas meja makan. Adik bungsu dari Mbak Riana di sini bertanya sama kakaknya yang nomor 2, menanyakan hal yang membuat Mbak Riana di sini sempat naik pitan. Bocil nomor 3 ini bertanya, "Kak, kira-kira jam berapa ya nanti ibu pulang? Aku malam ini mau tidur sama ibu lagi." Lalu Dini, adik nomor 2 dari Mbak Riana menjawab, "Nggak tahu, kakak juga nggak tahu. Mudah-mudahan aja ibu cepet pulangnya biar kita bisa cepet tidur sama-sama ibu." Mbak Riana yang udah nggak tahan lagi mendengar apa yang dikatakan adik-adiknya. Mereka berharap malam itu ibu pulang menemani mereka tidur. Mbak Riana pun di sini marah besar dengan mengatakan kepada adik-adiknya, "Kalian tuh nggak ngerti apa yang Mbak omongin. Ibu itu sudah meninggal. Ibu itu nggak bakal bisa pulang lagi. Sebenarnya apa yang kalian lihat?" Tidak lama setelah Mbak Riana mengatakan hal tersebut, dari pintu depan terdengar suara ketukan. Suara ketukan tersebut membuat Mbak Riana di sini kaget. Mbak Riana terdiam. Sedangkan adik bungsu dari Mbak Riana di sini berdiri dari tempat duduknya, mengatakan kepada Mbak Riana, "Nah, Mbak, itu ibu. Pasti itu ibu pulang."